Ya, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, yaitu pembelajaran tematik. Masih tetap tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 sampai 3. Ya, silakan kalian perhatikan baik-baik dan mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat, oke? Pernahkah kalian mendengar nama seorang tokoh Bakhruddin Yusuf Habibie atau disingkat dengan B.J. Habibie? Pasti kalian tahu ya, beliau adalah mantan dari Presiden Indonesia yang keberapa ya? Ya, betul, beliau adalah mantan Presiden RI yang ketiga. Sebelumnya, ia pernah menjadi wakil presiden RI dan juga pernah menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Sekaligus disebut Bapak Dirgantara. Jadi dia juga diberi julukan Bapak Dirgantara Indonesia. Ia mendapat gelar Bapak Dirgantara itu karena berkat dari jasanya mengembangkan industri pesawat terbang di Indonesia, jadi di negara kita. Kehebatan dari B.J. Habibie bukan hanya diakui di negara kita saja, juga diakui oleh dunia ya, karena beliau berhasil dunia internasional ya, karena beliau berhasil menemukan teori rumus keretakan pesawat, atau kita sebut juga dia berhasil untuk menghitung cacat badan pesawat. Dan sehingga dengan adanya teori yang ditemukan ini, maka ia juga mendapat gelar Mr. Crack. Ya, bagaimana cerita dengan B.J. Habibie? Ayo kita cari tahu dengan membuka buku Head, subtema 3, masih tema 3, pembelajaran 1. Silakan kalian buka buku Head halaman 113 dan baca riwayat dari Bapak B.J. Habibie. Pasti kalian tahu ya wajah Bapak B.J. Habibie yang barusan meninggal tahun 2019. Beliau adalah putra dari Sulawesi Selatan. Jadi lahir di Parepare tanggal 25 Juni 1936. Satu kebanggaan bagi penduduk Sulawesi Selatan ya, munculnya seorang tokoh dari Parepare. Kalau kita perhatikan masa sekarang, pesawat terbang sudah menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Masyarakat dari berbagai kalangan dapat bepergian dengan pesawat. Umumnya zaman dahulu masyarakat kalau bepergian jauh menggunakan kapal laut, kereta api ataupun bus. Kereta api, bus, kapal laut itu termasuk alat-alat transportasi. Mengapa pada zaman dahulu masyarakat banyak menggunakan kereta api, bus, ataupun kapal laut? Mengapa tidak banyak menggunakan pesawat? Ya, pasti kita maklum ya, karena harga tiket pesawat di zaman dahulu sangat mahal. Ya, pasti belum tercapai untuk masyarakat kecil. Perkembangan transportasi tentunya ikut mempengaruhi perkembangan ekonomi. Contohnya, sekarang kita dapat membeli barang-barang secara online atau daring. Tentu pembeliannya memerlukan proses pengiriman agar sampai kepada konsumen, agar sampai kepada kita yang memesan. Contoh yang lain, pengiriman bahan bakar minyak dari produsen ke distributor atau pom bensin akhirnya bisa sampai ke tangan konsumen juga. Ini juga butuh alat transportasi yang memadai.
Selain dengan alat transportasi darat, masih ada lagi transportasi laut berupa kapal atau kita sebut kapal kargo. Apa itu kapal kargo? Kapal yang melakukan pengiriman barang dari satu benua ke benua lain. Jadi jauh perginya ya. Contoh-contoh di atas menunjukkan besarnya peran perkembangan transportasi terhadap ekonomi dari masyarakat. Kita lihat peran teknologi membawa perubahan sosial budaya masyarakat, terutama di bidang ekonomi. Ya, kalau kita lihat dahulu para petani membajak sawah dengan menggunakan sapi atau kerbau. Tetapi sekarang para petani sudah menggunakan traktor modern. Padi diolah jadi beras pun itu memakai mesin penggiling, sehingga pekerjaan menjadi cepat, mudah, dan ringan. Beras yang dihasilkan oleh produsen akan disalurkan ke konsumen, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan menggunakan alat transportasi. Bahkan alat transportasi yang lebih besar, yaitu menggunakan pesawat kargo. Berarti menggunakan pesawat yang bisa membawa barang-barang ke luar negeri atau ke benua lain ya. Akibat dari perkembangan transportasi yang memberi kemudahan kepada masyarakat, maka perilaku masyarakat menjadi konsumtif, yaitu hanya mau menggunakan saja, tetapi tidak berusaha untuk bisa menghasilkan. Kalau kita lihat apa dampak positif dari perkembangan transportasi, ya jawabannya adalah 1. Perjalanan transportasi semakin nyaman. Yang kedua, waktu tempuh perjalanan lebih cepat. Yang ketiga, meningkatkan mobilitas sehingga masyarakat menjadi lebih produktif. Keempat, memudahkan distribusi barang. Itu merupakan dampak positif, dampak yang baik dari perkembangan transportasi. Kemudian apa dampak negatif dari perkembangan transportasi? Yaitu antara lain, 1. Menyebabkan terjadinya pencemaran udara serta pencemaran suara. Yang kedua, meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas. Yang ketiga, menimbulkan kemacetan. Yang keempat, minyak bumi menjadi semakin langka. Ini adalah dampak buruk ya bagi perkembangan transportasi alat angkutan ya. Jadi itulah kebaikan atau dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan transportasi. Tadi kalian telah membaca riwayat hidup dari B.J. Habibie. Ini bukan termasuk teks eksplanasi karena berisi rentetan peristiwa dari seorang tokoh, yaitu ceritanya mulai dari masa dia kecil ya sampai sudah berhasil. Apa pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak B.J. Habibie kepada kita? Pesannya, kunci dari sukses adalah kerja keras, disiplin, dan semangat tinggi. Jadi ini perlu kalian tiru ya, supaya kalian bisa menjadi seorang pelajar yang sukses. Harus kerja keras, jangan malas, disiplin ya, dan punya semangat. Saya harus berhasil. Itu yang harus kalian pertahankan ya, kalian tiru dari Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie dengan penemuannya telah memberikan manfaat yang cukup besar
terhadap dunia transportasi, khususnya pada transportasi udara. Bagaimana pengaruh alat transportasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia? Jadi kalian bisa lihat pada halaman 117. Di sana ada gambar, ya. Amati proses distribusi dalam kegiatan ekonomi. Ya, di sini gambar pertama itu yaitu pabrik ya. Sebelum pabrik itu akan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, tetapi harus ada orang-orang yang menyalurkan bahan mentah itu ke pabrik. Namanya supplier. Jadi dia menyalurkan ke pabrik, nanti diolah oleh pabrik sehingga menghasilkan barang yang sudah bisa kita pakai. Dan oleh pabrik atau produsen itu menyalurkan barang-barang yang sudah jadi itu ke distributor, ya, penerima barang dari pabrik, ya, tentu menggunakan alat transportasi untuk mendistribusikannya, mengirim ya ke distributor. Jadi digunakanlah alat transportasi yang membawa barang-barang itu. Dari distributor itu akan disalurkan ke pedagang besar yang kita sebut pedagang grosir. Berarti pedagang ini menjual barang dalam partai banyak, jumlah banyak ya. Oleh pedagang grosir nanti akan disalurkan kepada pengecer. Jadi pengecer itu adalah pedagang yang menjual barang tetapi dalam jumlah yang sedikit. Jadi bisa dibeli satu atau dibeli dua, ya, bukan dalam jumlah yang banyak. Kita sebut dengan pengecer. Nah, nanti dari pengecerlah barang-barang itu dibeli oleh si pemakai, kita sebut dengan konsumen. Jadi kira-kira begitu proses distribusi, penyampaian barang ya, dari pabrik sampai ke masyarakat pemakai. Kita masuk kepada pembelajaran IPA, di mana sebelumnya kita telah belajar atau kalian mungkin sudah paham tentang rangkaian listrik. Jadi arus listrik itu akan mengalir kalau dilakukan rangkaian tertutup, bukan rangkaian terbuka. Kalau rangkaian terbuka berarti arus listriknya tidak bisa mengalir ke alat-alat yang dibutuhkan. Jadi harus dalam rangkaian tertutup, di mana rangkaian tertutup dapat kita bagi sebenarnya dibagi tiga ya. Rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Kalau kita perhatikan pada pembelajaran yang lalu, apa yang dimaksud dengan rangkaian seri? Ya, di sini kita disuruh menemukan persamaan dan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, tetapi dalam bentuk diagram Venn. Ya, di sana ada dua buah lingkaran dan di mana kedua lingkaran ini ada penyatuannya. Ya, itu merupakan tempat untuk mengisi persamaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Persamaannya ya, yang di tengah itu, yang bersatu itu. Kita lihat rangkaian seri, berarti berada di luar dari lingkaran penyatuan itu. Rangkaian seri, yaitu satu, rangkaian seri disusun sebaris atau sejajar, berarti dalam satu aliran saja. Yang kedua, rangkaian seri membutuhkan sedikit komponen listrik, ya, membutuhkan kabelnya sedikit, sehingga biaya yang dibutuhkan
untuk membuat rangkaian seri itu lebih sedikit, jadi hemat biaya. Yang ketiga, cahaya lampu pada rangkaian seri redup. Jumlah lampu yang digunakan pada rangkaian seri ini berpengaruh terhadap cahaya yang dihasilkan. Jadi semakin banyak kita menggunakan lampu, berarti cahayanya semakin redup karena cahayanya terbagi dari lampu satu ke lampu yang lain. Berikut, jika salah satu lampu putus, jadi bola lampu salah satunya putus, maka lampu yang lain ikut padam. Lalu pembuatan seri lebih mudah dibandingkan dengan pembuatan rangkaian paralel. Jadi itulah kira-kira pengertian dari rangkaian seri. Ya, perbedaan rangkaian seri dengan paralel. Kemudian kita lihat rangkaian paralel, yaitu rangkaian yang disusun secara berderet. Berarti lebih dari satu aliran atau rangkaiannya bercabang. Yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik. Jadi lebih banyak membutuhkan kawat yang kita sebut kabel ataupun bola lampu ya. Sehingga biaya pembuatannya lebih mahal. Yang ketiga, cahaya lampu lebih terang karena semua lampu mengambil arusnya dari sumber. Keempat, jika salah satu lampu putus, maka lampu yang lain masih tetap menyala. Itu kira-kira pengertian dari rangkaian paralel. Jadi berada pada lingkaran sebelah kanan. Kita lihat penyatuan dari kedua lingkaran. Di situ tempat persamaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa persamaan dari seri dan paralel? Yang pertama, sama-sama berguna untuk menyalakan peralatan listrik. Yang kedua, kedua jenis rangkaian bisa kita gunakan secara bersama-sama sekaligus ya. Jadi bisa menggunakan rangkaian seri dan paralel sekaligus. Jadi itulah kira-kira persamaan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kalian bisa lihat pada buku Head halaman 130. Pada buku Head halaman 130 kita lihat gambar. Di sini adalah rangkaian campuran. Mengapa kita katakan rangkaian campuran? Ya, kalau dari susunan baterai itu kita lihat rangkaiannya seri. Ya, positif, negatif berurutan ya. Kemudian kalau dari segi lampu, ada yang dipasang seri, tetapi ada juga yang dipasang paralel. Lampu satu itu dipasang paralel tersendiri. Lampu 2 itu juga tersendiri. Tetapi lampu 3 dan lampu 4 itu dipasang secara seri. Ya, secara sejajar. Di sini kita menggunakan 3 buah saklar. Ya. Pada lampu 1 ada saklar 1, pada lampu 2 ada saklar 2, dan pada lampu 3 dan 4 ada saklar 3. Jadi termasuk rangkaian campuran. Bila saklar 1 ya kita tekan, berarti lampu yang menyala lampu 1. Tetapi bila saklar 2 kita tekan, lampu yang menyala hanya lampu 2. Kalau saklar 3 kita tekan, berarti lampu yang menyala 3 dan 4.
Inilah yang merupakan rangkaian campuran. Kalau lampu 2, bola lampunya putus, maka lampu 1 dan lampu 3 dan 4 masih tetap menyala. Tetapi bila lampu 4, bola lampunya putus, kawat di dalamnya putus, maka lampu yang padam hanya lampu 3. Sedangkan lampu 1 dan lampu 2 tetap menyala. Ataupun lampu 1, bola lampunya putus, maka bola lampu 2, lampu 3 dan 4 tetap menyala. Karena tidak ada kaitannya dengan lampu 1. Jadi itulah kira-kira pengertian rangkaian campuran. Jadi rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Jadi di sini baterai seri, sementara lampu ada paralel dan ada seri. Masuk pembelajaran bahasa, di mana pada pembelajaran yang lalu dalam teks pensil si kecil yang amat penting, di sana banyak kita lihat penggunaan kata-kata yang tidak baku. Contoh, ada kata dibikin, ada kata modern, ada kata zaman, ada kata banget, ada kata gimana sih? Ya, itu merupakan contoh-contoh kata-kata yang tidak baku. Jadi tidak termasuk dalam kata baku. Kata-kata itu biasanya digunakan. Kata-kata yang tidak baku ini biasanya digunakan di dalam percakapan sehari-hari, dalam situasi yang tidak formal, atau bisa juga digunakan di dalam pergaulan sehari-hari dengan sesama umur. Ataupun pada saat kita melakukan diskusi atau membahas suatu hal bersama teman atau keluarga. Jadi sering kita menggunakan kata-kata yang tidak baku. Apa yang dimaksud dengan kata-kata baku? Kata-kata baku adalah kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, atau kita singkat dengan PUEB. Jadi kata-kata baku biasanya digunakan dalam pembicaraan formal. Kata baku biasanya termuat atau terdapat di dalam kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaedah tata bahasa yang baik, lengkap dengan ejaan yang disempurnakan, dan tanda bacanya menggunakan tanda baca yang tepat. 4 syarat kalimat efektif. 1. Sesuai dengan PUEB. Berarti menggunakan ejaan dan tanda baca yang tepat. Yang kedua, sistematis. Berarti memenuhi syarat sebuah kalimat, yaitu kalimat paling sedikitnya terdiri atas subjek dan predikat, dan boleh ditambah dengan objek ataupun keterangan. Yang ketiga, tidak boros dalam penggunaan kata. Berarti kata-kata itu tidak diulang-ulang di dalam suatu kalimat. 4. Tidak ambigu. Berarti sebuah kalimat efektif
hendaknya terdiri atas satu makna. Jadi mempunyai satu makna. Kalimat efektif juga mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami oleh orang-orang. Di sini Cica beri contoh antara kalimat efektif dengan kalimat tidak efektif. Jadi Cica buat dulu kalimat yang tidak efektif. Amara pergi ke sekolah. Kemudian Amara pergi ke rumah temannya untuk belajar. Ini termasuk kalimat tidak efektif karena pemakaian kata yang diulang. Jadi kata Amara pergi itu diulang-ulang. Jadi yang efektifnya Amara pergi ke sekolah, kemudian ke rumah temannya untuk belajar. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang singkat, ya, tidak menggunakan kata-kata yang diulang-ulang. Kita masuk pembelajaran PPKN. Seorang anak bernama Lani. Lani sangat hobi sekali mendengarkan radio, ya. Volume suara radio itu keras hingga membuat adiknya yang sedang belajar merasa terganggu. Kalau kita lihat di sini, Lani punya hak untuk mendengarkan radio. Adik Lani juga punya hak untuk belajar dengan nyaman. Berarti hak Lani untuk mendengarkan radio dibatasi oleh hak adiknya yang juga punya hak untuk belajar dengan nyaman. Jadi Lani harus bertanggung jawab menggunakan haknya itu. Karena hak yang kita miliki di dalamnya terdapat hak orang lain yang wajib dihargai. Sehingga hak dan kewajiban yang kita lakukan tidak hanya berdampak pada diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Maka kedua-duanya harus seimbang antara hak dan kewajiban. Apa akibatnya jika kita tidak melaksanakan kewajiban? Berarti akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain, seperti orang tua umpamanya. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang bertanggung jawab, yaitu kalian berhak untuk mengendarai kendaraan, tetapi umur kalian belum cukup. Maka jika kalian mengendarai kendaraan di jalan raya, hendaknya kalian didampingi oleh orang tua. Dan juga harus menggunakan helm. Ya, ingat, kendaraan yang boleh kalian gunakan adalah sepeda berdasarkan umur, belum yang memakai motor. Jadi walaupun kalian naik sepeda, ya, karena belum cukup umur, apalagi di jalan raya, berarti harus menggunakan helm. Apa tujuan kita menggunakan helm? Untuk melindungi kepala kita agar terhindar dari benturan. Contoh yang kedua, kalian berhak untuk mendapat nilai bagus. Tetapi apakah kalian sudah menjalankan kewajiban kalian belajar dengan sungguh-sungguh dan jujur, atau tidak mencontek ataupun bertanya pada orang lain? Ya, kalau sudah kalian jalankan ya dengan jujur, ya, maka kalian pantas untuk mendapatkan nilai yang bagus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, sering kita mendengar ada not angka dan ada not balok. Kalau not angka berarti nada-nada itu ditulis dalam bentuk angka. Jadi kita mulai dengan angka 1, angka 2, angka 3, 4, 5, 6, 7, dan 1 titik.
Kalau dalam not balok kita tulis dalam bentuk huruf. Huruf C, huruf D, huruf E, F, G, A, B, C1. Jadi kalau kita lihat di sini, nada ini terdiri dari atas 8 nada. Deretan 8 nada inilah yang kita sebut dengan 1 oktav. Jadi kalau 1 oktav itu ada 8 nada. Yang kita maksud dengan perhitungan jarak adalah jumlah nada dari nada awal ke nada terakhir. Berarti dari angka 1 kembali lagi ke 1 titik. Jadi deretan 8 nada inilah yang kita sebut 1 oktav. Kalau angka 1 saja kita baca do. Jadi bila nada itu terdiri atas 1 nada, maka kita sebut dengan prim. Tulisannya prime. Kalau dia terdiri atas 2 nada, kita mulai dari angka 1 kemudian angka 2. Berarti ada 2 nada, 1 dan angka 2 nadanya, maka kita sebut dengan sekon. Kalau terdiri atas 3 nada, berarti angka 1, angka 2, angka 3. Itu ada 3 nada. Itu kita sebut dengan ter. Kalau terdiri atas 4 nada, ya berarti angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Jadi kalau kita bacanya do, re, mi, fa, ada 4 buah nada, maka itu kita sebut dengan kuart. Kalau terdiri atas 5 nada, maka kita sebut dengan queen. Berarti intervalnya 5 nada. Kalau terdiri atas 6 nada, maka kita sebut dengan sek. Kalau terdiri atas 7 nada, maka kita sebut dengan septim. Dan 8 nada kita sebut dengan 1 oktav. Itu perhitungan jarak. Sekarang nilai jarak. Nilai jarak sudah kita pelajari ya. Terutama dalam tangga nada mayor. Tangga nada mayor, C mayor. Dimana kita mulai dengan huruf C pada not balok ya. C, D, E, F, G, A, B, C1. Kita sudah tahu bahwa dari C ke D itu jaraknya 1. Dari D ke E itu jaraknya 1. E ke F itu jaraknya setengah. F ke G jaraknya 1. G ke A jaraknya 1. A ke B jaraknya 1. B ke C itu jaraknya setengah. Jadi nada-nada yang nilai jaraknya setengah adalah EF, berarti mi dengan fa. Kemudian B dengan C, berarti ti dengan do. Itu nada-nada yang berjarak setengah. Jadi secara keseluruhan tangga nada C mayor jarak-jaraknya 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Itulah nilai-nilai jarak pada tangga nada C mayor. Ya, sampai di sana pembelajaran kita tentang SBDP. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai, yaitu pembelajaran 1 sampai 3, tema 3, subtema 3. Ingat pesan Bapak Habibie ya, kunci sukses dari Bapak Habibie yang perlu kita tiru, yaitu disiplin, semangat yang tinggi, dan kerja keras. Oke?